Kamu jelas, silakan cek yang lain, teman-teman. Silakan kepada teman-teman yang lain untuk tes suaranya terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar, Fania. Oke, kalau sudah siap, silakan presentasi. Sudah siap, Yuda? Insyaallah, siap, Bu. Guys, dimulai dari sekarang, guys, 10 menit. Virus corona telah memberikan banyak dampak negatif terhadap kondisi psikologis individu. Bagaimana tidak, berdasarkan hasil survei Himpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia pada tahun 2020, diketahui bahwa sekitar 67% masyarakat Indonesia mengalami depresi, 68% mengalami kecemasan, dan 77% diantaranya mengalami trauma psikologis. Tak hanya itu, kondisi psikologis yang buruk juga menghiasi kondisi psikologis pasien COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian Nurjana pada tahun 2020 diketahui bahwa stres, depresi pada pasien COVID-19 juga berunjuk pada komplikasi penyakit lain seperti insomnia yang dapat memperlambat penyerapan obat. Bahkan, berdasarkan hasil penelitian Hayati pada tahun 2020 diketahui bahwa stres dapat meningkatkan hormon adrenalin yang dapat mengubah cadangan glikogen di hati sehingga memicu gangguan jantung dan paru-paru pada pasien COVID-19. Tak hanya itu, gangguan psikologis pada pasien COVID-19 juga berkontribusi pada kasus bunuh diri di berbagai negara, misalnya di Indonesia dan Arab Saudi. Banyaknya tekanan yang disebabkan oleh penyebaran virus COVID-19 dan kebijakan yang mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat, membuat pentingnya ada adaptasi dengan perubahan yang ada pada saat ini. Adaptasi atau penyesuaian diri yang diperlukan individu supaya dapat melewati tekanan yang ada sehingga bisa mengurangi dan mencegah dampak psikologis yang ditimbulkan. Kemampuan individu bangkit dan beradaptasi dari keterburukan yang sedang ia hadapi dalam psikologis disebut dengan resiliensi. Baru-baru ini pemerintah sedang gencar menggaungkan potensi adanya program Desa Tanggap COVID-19. Namun program ini belum menyentuh permasalahan kesehatan mental secara langsung, hanya pada tahap membantu penanggulangan gangguan kesehatan mental pada skala komunitas saja. Padahal jika penanganan kesehatan mental secara langsung diberikan kepada pasien COVID-19 melalui stimulus kognitif dan psikologi sosial, maka nilai kesejahteraan sosial dan adaptasi akan penyakit yang diderita akan terinternalisasi lebih kuat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sehat, tumbuh, sembuh, berdaya, berbahagia, dan sikap resiliensi sangatlah dibutuhkan oleh pasien COVID-19. Oleh karena itu, kami kontingen Kampus Putih Universitas Muhammadiyah Malang melalui program kreativitas mahasiswa bidang riset sosial humaniora dengan bangga memberikan solusi pintar dan jitu dalam penanganan masalah psikologis pasien COVID-19. Dengan bangga, kami mempersembahkan online mindfulness-based cognitive therapy intervensi untuk meningkatkan resiliensi pasien COVID-19 melalui pendekatan cyber psychology. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Heni Sokorini, selaku Dewan Juri serta teman-teman peserta PKP 2 yang ada di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Hidayanti dari Fakultas Psikologi dan rekan saya Nadila Apriola Susanto, Aulia Rahmah yang akan membawakan presentasi pada hari ini mewakili anggota Sela dan Fania Damayanti dari Fakultas Psikologi di bawah bimbingan Bapak Zainul Anwar, SPSI, MPSI, Psikolog.
Online mindfulness based cognitive therapy ini merupakan sebuah intervensi atau upaya untuk mengubah perilaku, pikiran, atau juga perasaan yang mana dalam perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan resiliensi atau ketahanan psikologis pasien COVID-19, di mana intervensi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan cyber psychology. Dengan adanya keterbatasan akses dengan pasien COVID-19, membuat pemanfaatan teknologi menjadi pilihan dalam memberikan pertolongan pada masa pandemi COVID-19 ini. Penerapan prinsip cyber psychology dalam terapi ini didasari bahwa adanya kebutuhan untuk memahami bahwa teknologi dapat memberikan performa transformasinya untuk menjadi salah satu solusi dalam pengembangan sebuah terapeutik. Berbagai penelitian juga telah dilakukan mengenai mindfulness-based cognitive therapy yang diantaranya terbukti dapat membantu seseorang dalam meningkatkan konsep diri pada remaja, mencegah gangguan pada istri penderita skizofrenia, serta hasil penelitian lainnya yang ada pada layar Anda. Dengan demikian, keterbaharuan dari penelitian kami yaitu adanya upaya pengembangan intervensi psikologis yaitu mindfulness-based cognitive therapy yang belum pernah diberikan secara langsung pada pasien COVID-19, khususnya dalam usaha menumbuhkan resiliensinya. Selain itu, pemanfaatan teknologi berupa website dengan menggunakan prinsip pendekatan cyber psychology sebagai media pemberian intervensi psikologis pada pasien COVID-19 ini juga turut menjadi keterbaharuan dalam penelitian yang kami lakukan. Dengan itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis hubungan intervensi online mindfulness-based cognitive therapy dengan pendekatan cyber psychology dalam pengaruhnya terhadap resiliensi pasien COVID-19. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menjadi dasar teori untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai pengembangan penelitian mengenai upaya penanggulangan dampak psikologis dari pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi tenaga kesehatan, terapis, atau pemerintah dalam menciptakan suatu alternatif baru dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan psikologis pasien COVID-19 melalui pemanfaatan website. Adapun target luaran yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu catatan harian atau logbook, laporan kemajuan, artikel ilmiah dengan judul Online Mindfulness-Based Cognitive Therapy, intervensi untuk meningkatkan resiliensi pasien COVID-19 melalui pendekatan cyber psychology yang akan kami submit pada Jurnal International Cyber Psychology dengan indeks Q2. Kemudian, ada laporan akhir, serta luaran tambahan yaitu website Center of Mind sebagai media intervensi pemberian terapi dengan pendekatan cyber psychology. Metode penelitian yang kami gunakan adalah pre-eksperimental dengan desain one group pretest post-test, yakni menggunakan sekelompok subjek untuk diberikan intervensi dan membandingkan hasil sebelum dan setelah pemberian intervensi. Penelitian ini dilakukan secara blended, secara luring mencakup proses administrasi, koordinasi, dan perizinan penelitian, sedangkan daring mencakup pada kegiatan pengambilan data dan pemberian intervensi. Adapun dalam metode pemilihan subjek, kami menggunakan pendekatan purposive sampling yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan penelitian. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah 5 orang pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan tanpa gejala yang terdiri dari 4 orang berjenis kelamin perempuan dan 1 orang berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 20 hingga 27 tahun. Kemudian, pemberian intervensi dilakukan dalam 7 kali sesi, dengan 4 kali sesi dilakukan secara telekonferensi bersama dengan psikolog ahli. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian ini, kami bagi menjadi 3 alur atau tahapan utama, yakni persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap persiapan terdiri dari proses adaptasi skala penelitian, dilanjutkan dengan uji coba skala dan penyusunan modul serta website sebagai media intervensi. Untuk tahap pelaksanaan, dilakukan dengan proses screening dan pengumpulan subjek, lalu dilanjutkan dengan melakukan intervensi dan melakukan pemberian post-test dan pengumpulan data sekunder melalui wawancara. Selanjutnya, pada tahap akhir, dilakukan analisis data dan penyimpulan hasil penelitian serta penyusunan laporan-laporan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dengan memberikan intervensi MBCT kepada subjek, kemudian didapatkan bahwa pemberian intervensi berpengaruh secara signifikan terhadap skor peningkatan resiliensi
pada pasien COVID-19. Hal ini bisa terlihat dari perbedaan rata skor pada pretest sebesar 50,2% dan setelah diberikan intervensi naik menjadi 95,5%. Kami juga melakukan analisis hasil rata self-report skala emosi negatif pada setiap sesinya. Diketahui pada setiap sesi partisipan mengalami penurunan skor, yang artinya online MBCT memberikan dampak pada peningkatan emosi positif bagi diri pasien COVID-19. Melalui MBCT, peserta diajarkan untuk menerima segala kondisi yang saat ini dihadapi dan berdamai dengan situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Penerimaan merupakan dasar dari terbentuknya resiliensi, sehingga dapat dikatakan intervensi MBCT dapat menjadi sarana dalam membantu terwujudnya resiliensi pada pasien COVID-19. Sampai sejauh ini, hasil capaian yang telah berhasil kami lakukan adalah sebesar 81%, mencakup dari perencanaan kegiatan hingga penyusunan artikel ilmiah. Biaya yang telah terpakai hingga hari ini adalah sebesar Rp6.113.295.000. Selanjutnya, setelah melakukan analisis HKI atau hak kekayaan intelektual, kami bisa memperoleh potensi hasil berikut, yakni hak paten modul dan video intervensi serta penggunaan media intervensi melalui Waktunya website. habis sudah. Lanjut ya. Oke. Melalui website yang dapat dilakukan secara daring yang belum pernah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu, potensi hasil yang kedua adalah artikel ilmiah yang akan disubmit pada jurnal internasional dengan tingkat indeks Q2. Rencana tahapan selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan pengembangan kembali layanan intervensi online MBCT hingga siap pasien COVID-19, namun juga masyarakat secara umum. Besar harapan kami bahwa penelitian ini akan membawa banyak manfaat bagi orang-orang sekitar, khususnya untuk meningkatkan resiliensi pada pasien COVID-19, sehingga mereka akan lebih mudah untuk kembali pulih dan berdaya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Fakultas Psikologi UMM, dan pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang atas dukungan dan bantuannya selama ini. Salam sehat dan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian terdahulu coba ditayangkan lagi. Ya, itu sumber pustakanya ditaruh di kotaknya itu. Jadi yang mengelola reaksi terhadap ini itu pendapatnya siapa? Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa? Nah, secara menyusunnya sama seperti yang Ibu beritahu tadi itu, masing-masing itu persamaannya apa, perbedaannya apa. Dari persamaan dan perbedaan itulah kita tahu bahwa kebaruan dari penelitian kita adalah apa. Ya, jadi penelitian terdahulunya apa, kesamaan dan perbedaan dengan penelitianmu apa, sehingga kebaruan dari penelitianmu itu nanti bisa ketahuan apa. Gitu ya. Itu. Terserah mau dipakai kotak, mau pakai tabel, monggo. Tapi isinya itu. Kemudian manfaat itu ada di belakang sendiri. Manfaat itu di potensi hasil. Selanjutnya, rencana tahapan selanjutnya itu adalah rencana menggenapi 100%. Kalau kamu tadi 81%, berarti 19%-nya apa yang kamu kerjakan? Tadi kan 81 tuh. Nah, rencana tahapan selanjutnya yang ini kedua, ya 81% kan. Laporan apa? Laporan awal atau laporan akhir? Laporan kemajuan atau laporan akhir? Laporan akhirnya belum ada. Ya? Tadi artikel ilmiah, laporan akhir, laporan kemajuan, itu harus ada di situ, di ini, sehingga mungkin lebih dari 81. Nah, selanjutnya pada rencana tahapan berikutnya itu adalah untuk menggenapi 100% itu apa saja yang kamu lakukan. Misalnya laporan akhir 5% dan seterusnya gitu. Kemudian di 16 itu bagus, 16 ini. 16 bagus itu begitu cara membuatnya gitu ya. Jadi target akhirnya kamu nanti apa akan digunakan oleh masyarakat umum gitu. Nah, itu bagus seperti itu. Butuh waktu 5 tahun ya. Enggak bisa 3 tahun kah? Bisa, Bu. Benar ya. Oke. Tidak harus 5 tahun kok. Berapa tahun? 2 tahun juga boleh kalau memang ini. Kalau memang 2 tahun supaya tabelnya bagus ya mungkin per semester 21,
22 itu dibagi berapa? 3 atau 4, nah gitulah. 3 bulan apa 4 bulanan gitu. Itu ini. Tolong Pak Jainul masih ada di sini ya? Oke, Pak Nur yang sewu, yang lain-lain tuh paling nggak seperti ini lah Pak Nur. Ini bagus ini, urut gitu. Ya, oke. Oh, sak bimbingan kok ya ora padha ta ya. Oke, ini bagus Pak Nur. Ya, anak-anaknya bagus. Ya. Tinggal nanti enggak tolong muatan keilmuannya nggih ditanyai begitu. Saya kira bagus, perbaikannya hanya itu. Selanjutnya tinggal diberi muatan-muatan keilmuan dan nanti untuk dikumpulkan ke PPMA itu tidak semuanya, kamu pilih aja maksimal 15. Ibu lihat datanya, Nak. Lihat datanya, Nak. Ya. Hasilmu seperti apa? Prioritas 50,2 online, serta skor variansi naik 5 paling poin jadi 95 ini ya. Prioritas post-test berapa orang tadi? 5 orang ya? Iya Bu, 5 orang. 5 orang. Bisakah ditampilkan 5 orang itu tampilannya seperti apa? Hasil dari 5 orang itu seperti apa? Nak? Hasil scoring masing-masingnya Bu. Oke. Itu dibuat grafik ya Nak ya? Dibuat grafik, dibedakan juga prioritas post-test, kemudian itu adalah hasil rata-ratanya, yang 12. Ya, supaya kelihatan. Oke, itu aja masukan saya. Oke. Terima kasih. Saya izin salat dulu. Ini 3:30, ketemu jam 4 gitu ya. Ketemu jam 4 nih kelompok selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Nur. Terima kasih banyak Bu. Sampai jam 4 ya.